warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak? Semoga sehat selalu ya. Nah, berjumpa lagi dengan Miss Inzim. Kita akan belajar tematik. Nah, kita akan melanjutkan tema 3, subtema 3, mengenai tugasku sebagai umat beragama. Pembelajaran 1 dan 2. Ayo kita mulai pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mulai dengan melihat gambar di bawah ini. Di sini ada Siti yang mengutip sumbangan terhadap teman-temannya. Nah, untuk apakah sumbangan ini? Nah, kita baca teks berikut ini. Budaya tolong-menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, jadi yang Siti lakukan tadi adalah mengumpulkan sumbangan untuk korban banjir di lingkungan sekolah. Nah, abang dan kakak, sekarang kita ayo mencari informasi tentang bagaimana budaya tolong-menolong yang ada di sekitar kita. Nah, budaya tolong-menolong ini ya abang dan kakak, ternyata sudah Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 2, artinya yaitu, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Allah menyuruh kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi Allah melarang kita untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa. Jadi Allah menganjurkan kita untuk tolong-menolong dalam memberi bantuan, sebuah kebaikan, menolong teman yang sedang terjatuh, yang sedang kesusahan. Tetapi Allah melarang kita untuk berbuat dosa. Seperti apa? Allah melarang kita untuk menyontek, Allah melarang kita untuk berbohong, Allah melarang kita untuk mencuri, dan perbuatan dosa lainnya Allah melarang kita. Membantu dalam kebaikan seberapapun besar atau kecil nilainya akan terasa ringan abang dan kakak apabila dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Jadi kita tuh harus membantu seseorang itu dengan tulus dan ikhlas. Bagaimana cara kita menolong dengan ikhlas? Nah, menolong dengan ikhlas itu berarti kita menolong seseorang itu dengan tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji atau tanpa ingin imbalan. Jadi itu menolong dengan ikhlas. Nah, ayo kita cari lagi informasi bagaimana budaya tolong-menolong yang ada di sekitar kita atau yang ada di Indonesia biasanya.
Yang pertama ada budaya gotong royong. Pernahkah abang dan kakak melihat gotong royong di sekitar rumah atau di sekitar sekolah? Contohnya, gotong royong di area tempat ibadah, di tempat kita sholat, yaitu di masjid. Pernahkah abang melihatnya? Ya, biasanya setiap akhir pekan, gotong royong ini dilakukan di sekitar rumah kita. Supaya apa? Supaya lingkungan itu tetap bersih. Lalu ada turut serta mengulurkan bantuan yang terkena bencana. Seperti tadi, Siti sedang mengumpulkan uang sumbangan untuk korban banjir di lingkungan sekolahnya. Jadi apabila kita mendengar suatu bencana di daerah kita atau di negara kita, nah biasanya kita diikut sertakan untuk mengulurkan bantuan kita, untuk memberikan bantuan apa yang bisa kita berikan, mau itu doa atau uluran tangan kita mengenai sumbangan ataupun yang lainnya. Kemudian ada tolong menolong ketika teman kita terjatuh atau menolong teman yang kesusahan. Nah, itu adalah budaya kita, abang dan kakak. Nah, Allah sudah menganjurkannya tadi di dalam Al-Quran. Jadi kita harus saling tolong menolong dengan ikhlas. Nah, apabila kita saling tolong menolong, Allah akan melihat. Nah, Allah sangat mencintai orang yang tolong menolong abang dan kakak. Nah, seperti ini. Ini tadi adalah gambar banjir di lingkungan sekolah Siti. Jadi budaya tolong menolong itu sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Nah, tolong menolong ini sangat penting. Kenapa, Mi? Sangat penting karena bagi yang menerima bantuan tolong menolong itu, mereka akan merasa senang, merasa ringan karena telah dibantu. Oh, ada ya orang yang peduli dengan dia, begitu. Jadi kita harus tolong menolong antar sesama kita, ya abang dan kakak. Nah, berikut ini adalah uang Rp500, ditulis Rp 500,00, dibaca Rp500. Uang Rp500 ini dapat ditukar dengan uang pecahan lainnya, yaitu yang pertama ada uang 100, 200, 2 buah. Nah, apakah benar? Mari kita hitung bersama-sama. 100 ditambahkan dengan 200 yang pertama, ditambahkan dengan 200 yang kedua. Nilainya adalah, jika ditambahkan, 500. Nah, benar ya abang dan kakak? Yang kedua ada uang pecahan 100, 3 buah, dan 201 buah. Apakah ini nilai 500 juga? Maka kita hitung. 100 yang pertama kita jumlahkan dengan 100 yang kedua, kita jumlahkan dengan 100 yang ketiga, lalu kita jumlahkan dengan 200. Maka kalau kita tambahkan, nilainya adalah, nah, di baris pertama 0 semua, kita turunkan 0. Di baris kedua 0 semua juga, maka kita turunkan 0. 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 2, 5. Maka 500. Sama kan abang dan kakak? Maka ini merupakan pecahan 500-an juga. Yang ketiga ada uang 100-an sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita jumlahkan 100 yang pertama ditambahkan dengan 100 yang kedua, ditambahkan dengan 100 yang ketiga, tambah lagi dengan 100 keempat, ditambah lagi dengan 100 yang kelima, maka itu jumlahnya adalah 500 abang dan kakak. Jadi ketiga uang pecahan ini nilainya sama abang dan kakak dengan uang 500-an yang 1 logam ini. Jadi uang 500 itu dapat dipecahkan dengan uang pecah lainnya. Uang 5.000 juga bisa dipecahkan dengan beberapa uang pecahan lainnya. Begitu juga uang-uang yang lain dapat dipecahkan dengan
beberapa uang pecahan lainnya. Nah, Abang dan Kakak, berikut merupakan macam-macam agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Islam. Yang kedua ada Kristen. Yang ketiga ada Katolik. Lalu ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Ada berapa agama yang ada di Indonesia, Abang dan Kakak? Jadi, ada 6 agama yang ada di Indonesia, Abang dan Kakak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap warga Indonesia itu harus memilih satu agama saja, Abang dan Kakak. Seperti bunyi Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu berarti dia satu. Jadi kita harus memeluk agama itu satu saja, tidak boleh dua, juga tidak boleh tidak memiliki agama. Jadi harus satu agama yang dipilih, Abang dan Kakak. Nah, meskipun agama yang ada di Indonesia itu ada beberapa, kita harus menghormati, harus menghargai agama lainnya, Abang dan Kakak. Boleh kita berteman dengan siapa saja yang berbeda agama, asalkan kita hidup dengan rukun, asalkan kita bisa membedakan mana yang agama kita, mana yang agama mereka. Dan kita sebagai umat Islam, kita harus mengikuti agama kita, mengikuti perintah Allah SWT. Jika kita disuruh sholat, maka kita harus menuruti perintah sholat tersebut. Ya, Abang dan Kakak. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih Abang dan Kakak telah melihat pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Abang dan Kakak dapat memahaminya dengan baik ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.